binapakotil insani ing dalem napakahe manusia wa tahta jiri dan ing dalem asor-asor panjenengan manusia wa kafalatihi lan kaperdihe manusia wayajibu mangka itu wajib alal qiyami ing atase netepi binapakotihim kalawan napakohe ahli wa kiswatihim lan panganggone ahli wari ayati hukukihim lan ngaraksa hak-hake ahli wa irsadihim lan nuduhakene ahli ila wadaifi dinihim maring ngaraksa agama ne ahli wa malan barang pihi kang tetep ing dalem minum saking ahli wa najatihim lan salamete ahli bidaril akhirati ing dalem desa akhirat aya desa di akhirat wa alaihi lan ing atase wong aidon alimali ayu lazimahum ing yen tawa wajibaken ing ahli alqiyamu opo ngadeg opo netepi bima kalawan barang yajibu kang wajib ya ma alaihim ing atase ahli min awamirilah saking piro-piro perintah Allah wajibina binawahihi lan ngadohi piro-piro kang wanahwai kang den sengiti lan ngadohi piro-piro kang den sengiti dening Allah wa qad qala lan temen-temen wis ngandika Allahu sapa Allah wa qad qala lan temen-temen wis ngandika Allahu sapa Allah pihak ini sai ing dalam hak piro-piro wadon walahunna mislul ladina alaihinna bil ma'ruf walahunna lan tetep kadue piro-piro wadon mislul ladzi iku saupamane wong alaihina kang tetep ing atase nisa bil ma'rufi kalawan amar ma'ruf wa qala lan ngandika ya Allah taala wa asyiruhunna bil ma'ruf wa asyiru lan ngalakuaken sira kabeh una ing pira-pira wadon bil ma'ruf kalawan bener wa qala ta'ala lan ngandika ya Allah taala fa inna a'ta'nakum fala tabghu alaina sabila wa in a'ta'nakum mangka lamun bakti ing sira kabeh maka lamun bakti ya wadon ing sira kabeh fala tabghu mangka ojo nyimpen sira kabeh alaihina ing atase wadon sabilan ing dalam dadalan kola mangkwa kola nabi ulan ngendika sopo kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istawidunya istaudu ngagagerehi sira kabeh binisai kalawan piro-piro wadon khairon ing kabagusan ingatkan selalu waqad aksaro lan teman-teman ngakehaken ya kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam minal wasiati saking wasiat binisai ing piro-piro wadon wal hisi alal rifki
bicara ala rifki ing atase alon bihina ing wadon wa husnil ma'asirati lan ngabagusaken piro-piro golongan wadon lahuna kadue wadon wa qala lan ngandika ya Kangjeng Nabi alaihi sholatu wasalam hiyarukum linisaihim hiyarukum milih sirakabe linisaikum linisaihim kadue piro-piro wadone kaum wa qala lan ngandika ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli khairukum ngabagusaken sira kabeh li ahli kadue kaluargane wong wa ana lan utawi ingsun khairukum iku ngabagusaken li ahli kadue kaluarga ingsun ali kadue keluarga ingsun jauh tuh guys kolat kata pepatah istilah penjelasan ulama wa mahalu zalik tempatnya malam tasdad hajatul qorib selagi untuk banget butuh banget dulur-dulur wa ila fahum ahakul jadi lamun teu butuh banget mah batur utamakeun dulur cing kardi teh lamun teu butuhun banget pisan mah batur anu menyedek mejesek darurat banget mah tong waka ka batur kecuali lamun batur teh darurat pisan kakak memberikan zakat dan sedekah terhadap batur keluar dari kerabat gitu luar dari kerabat bahkan sampai antar negara ya. Kenapa bisa ada zakat dari luar? Karena di sana tidak ada penerima. Karena di sana tidak ada asnaf. Di sana tidak ada barisan orang yang menerima. Hanya barisan orang pemberi. Kalau Indonesia sebaliknya, barisan penerima yang menerima. Pemberi kagak ada. Ini yang beda. Makanya ada bantuan dari Indonesia di luar negeri dengar ada nggak? Nggak ada. Kalau Indonesia nerima bantuan dari luar negeri Qatar doang, Saudi Arabia, seneng banget ya, malah berlomba-lomba, pahibut, baik partai maupun golongan ingin meluruskan program dan progres lingkupnya sendiri. Ingin mengkoeng masjid ya, asal sia. Jadi memberikan sumbangan zakat tuh secara umum sumbangan secara identik secara spesifik hukum adalah sedekah atau zakat mal atau zakat fitrah gitu. Ini mah secara keseluruhan dibahas nah. Wa mahalu zalik ke tempat lam tasdad hajatul aqarib kalau memang tidak dibutuhkan sama sekali gitu sama orang lain wa ila apabila ahaqus shadaqah min ghairihim berikanlah kalau memang darurat terhadap keluar dari kerabat wa ija sam wasiat shadaqatu dan apabila beliau sudah sangat mencukupi kerabat orang wal bu'du orang yang jauh luar dari kerabat pastaroku tahan dulu jangan dulu diberikan kalau memang di lingkaran di lingkup di kampung masih ada yang membutuhkan coba orang kaya di urang misalnya cerita bohong nih kan cerita ngada-ngada mengaplikasikan yang tidak ada cerita nih ada orang kaya lalu punya banyak harta zakat mal, zakat tijaroh, zakat inam, zakat ma'dan, zakat pendapatan, pokoknya mah zakat galian.
zakat galian zakat profesi diberikan kepada keluar. Nah, bagaimana pendapat orang di sini? Jadi kalau mau nuk meeng, nuk modar, nuk ngoguler, geus benggal barasiki deui ambekanana zakat ratusan juta dikeluarkan ka batur. Nah, ini asaun wa dzulmun, dia adalah celah, jelek, zulmun dan zolim. Itu jahat dan zolim. Asaun wa dzulmun, tidak bagus dan zolim sekali. Ini. Nah, secara kecil, secara eta nu leutik we heula. Untung karena zakat mal, untung karena zakat tijaroh, karena memang orangnya tadi teh ditarik nate hese gitu. Jangan difokuskan zakat fitrah bagian terkecil, bagian akhir, karena itu hanya zakat nufus, zakat ain, zakat pribadi dan nilainya pun tidak besar. Yang lebih besar banyak mal, tijaroh. Itu yang harus dibahas, harus dikaper. Pastaroku, maka apabila butuh sekali ikutkan, catat orang lain. Kalau memang butuh darurat, beri itu zakat. Kalau tidak, utamakan kerabat, utamakan lingkungan. Kama kanat alal ba'id, kanati alal ba'id. Kalau sedekah, zakat, pemberian, pelimpahan zakat alal ba'id terhadap orang jauh, sodakotun, hanya bernilai satu sodakoh pakot, hanya bernilai satu sodakoh saja. Dari sini kumpul harta, berikan keluar, itu hanya punya nilai sodakoh saja. Satu. Wa alal qorib, kalau atas keluarga, kerabat, runtuyan, sanak, baraya, famili, diberikan kepada yang tidak mampu, kepada asnaf memang wasilatun, ada silaturahminya gitu. Selain daripada sedekah, silaturahminya sumbangsih, ikatan tali silaturahmi, menjaga kebaikan, meluruskan gitu. Wa amma ta'ada bisodakoti wa tarki akrobi, apabila ada hal-hal tersebut, utamakan. Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang bersedekah gitu, meninggalkan kerabat, meninggalkan yang dekat. Qorib itu maksudnya dekat, ya mana umum dekat lah. Yang dekat itu dengan karena memang atas keluarga, ada dekat memang lingkungan, secara umum lingkungan. Alal watarkir ala aqorib ma'al ilmi, tahu barinya ho butuh di lingkungan teh hal seperti kia teh, butuh barinya ho mainnya sengaja dikeluarkan, sengaja diberikan kepada orang jauh yang bukan dekat. Bihajatim, tahu kebutuhannya. Pakot asa'u wa zulmu, maka orang tersebut yang mengeluarkan sedekah, maka orang tersebut yang mengeluarkan zakat, baik itu zakat apapun, asa'un wa zulmun, celah, jelek, wa zulmun dan zolim. Ya, orang-orang di sini para miskin yang tidak mampu duafa dan sebagainya, yatim dan sebagainya, jompo dan sebagainya, loba aya duit ratusan juta dikeluarkan dibagikan di luar. Sakit hati tidak? Sakit hati, zolim. Biasanya orang-orang tersebut dalam lingkungan tertentu ayat apa gitu. Wasodako tuh jeung bersedekah tersebut guairu wasodako tuh guairu makulatin, dan sedekah zakatnya dan sedekahnya dan zakatnya yang tersebut guairu makbulatin, tidak akan diterima oleh Allah. Ini yang paling penting. Bukan mau nyoblos ke sini nyoblos ke sana, idi jangan dilembur nama Auhan pisan meureun koret kan deket mah. Bawa ayam. Lembur batur, desa batur diperhatikan tuh.
batur mah mana oh mana aing dulur nage nah ini akan menjadi mencuri perhatian kade amat sangat tuh antusias mah dengan apa lagi dengan nilai ekonomi, nilai beras gitu, nilai makanan, nilai sembako gitu, nilai yang berharga lah. Ini akan menjadi pengaruh besar. Nah, itu pun dalam sumbangsi hadiah atau parsel dan sebagainya dalam sifat umum. Nah, apalagi ini berkaitan dengan spesifik zakat sodako. Nah, ini sodako. Makan gue rumah bula sodako tuh gue rumah bulatin sedekah dan zakat fitrahnya tidak gugur, sedekah dan zakat malnya tidak gugur, tidak diterima oleh Allah karena menyakiti yang ada. Jangan sampai ya, kama waroda seperti yang dijelaskan kula makan rohmu, kalau memang memberikan kepada ram aksarul korobati lebih banyak, kalau memang mau dibagi lebih banyak kan lingkungan. Kalau memang mau merata silahkan, cuman lebih mayoritas diutamakan lingkungan gitu. Karena hakku akad yang pertama haknya lebih kuat. Nah, hakku akad utama alasannya lebih kuat haknya. Wakana silatul aujab. Nah, dan silaturahminya wajib. Lebih wajib menyilaturahmikannya lebih wajib, haknya lebih kuat. Ada yang dekat, kalau memang mau dibagi selebihnya maka batur tenanawan kan mayoritas disempurnakan dulu lingkungan. Iya 80%, 90%, 90%, 99 wayakunul qarib, keadaan karabat adoipu yang lemah, al miskin al mustaju butuh. Nah ini kelasnya loba, asnafnya loba di mana numpuk, bukan numpuk kelas-kelas iyo, ongkok, kan gitu, ongkok. Nah ini eta mah ini mah kebalik, satu karabat kelasnya karena asnafnya karib itu adalah asnaf orang penerima zakat, penerima sodako ada kan. Terus doib kelas yang kedua, miskin, muhtaj, butuh, kerabat dekat, lingkungan, main lemah alias doib, miskin ongkoh, butuh sekali. Auda itu diutamakan. Bilbiri karena mendidik, bilbirni karena mengikat, gitu kan. Bilbiri karena mengurus, merawat. Gitu. Anak-anak terlantar bahkan diundang-undangkan anak-anak terlantar dan orang-orang miskin dipelihara oleh negara dalam undang-undang tahun berapa? Tahun 45 undang-undang dasar itu. Anak-anak terlantar, anak-anak yatim dan orang-orang miskin dipelihara oleh negara, dipelihara. Karena dipelihara, bilbiri itu dipelihara, pemeliharaan. Itu. Nah ini perlu yuku ulama diundang-undangkan di dalam negara Indonesia. Bukan apa? Berarti pencetus kemerdekaan bukan orang bodoh dengan agama. Gitu. Jujurnya bukan non muslim. Kalau non muslim mungkin tidak ada pasal, tidak ada bab. Ini kan semua di dalam ngaji kita melulu. Musyarokat wilayat kan? Kok bahasa-bahasa kitab yang diterapkan ini bilbiri karena merawat gitu, mengikat gitu, mendidik gitu, mengurus itu karena sodako pemberian, baik itu sodako yang berbentuk zakat atau sodako mutlak atau infak yang secara umum infak misalnya berikan kepada kerabat karena kelasnya pertama adalah lebih dekat, terus lemah, miskin, butuh, aula.
wasilatu minal korbi ala jilgoni, dan satu persambungan tali silaturahmi antara karabat miskin algoni dengan orang kaya. Ini jadi menguatkan satu sama lain gitu, karena ada sedekah, infak, sodakoh menguatkan kepada kaum yang lemah dari orang yang mampu itu. Jadi kalau memang itu tidak tersalur berarti tidak sesuai kategori, tidak sesuai alur, tidak sesuai GBHN gitu. Garis-garis besarnya mesti dilanggar. Ini pelanggaran. Jadi itu adalah pengikat tali silaturahmi antara kerabat dengan orang kaya. Wajalik di anahu yasirul qaribul miskin hakoni. Kalau dengan demikian dilakukan, diberikan kepada kerabat miskin, doib, butuh, al-qaribul masakin, kerabat yang miskin, hakoni ada dua hak. Ada dua hak. Hakul kerabat, yang pertama adalah hak kerabat, wa hakul masakin, ada dua hak kemiskinan. Itu tadi. Ada dua asnaf. Waqad qarana Allah, maka geus dibagi-bagi ku Allah bainal amri bil ihsan, dalam perintah Allah dengan secara adil, ila qurbati, beradilah kepada orang kerabat, orang dekat, wal masakin, dan orang-orang miskin. Fi ayatin min kitabihi, dalam ayat-ayat Allah dari kitabnya suci Al-Qur'an. Seperti mana? Mislu qaulihi ta'ala, contoh seperti penjelasan Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an, fa'atajal qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil. Kita tak urayanana, maka berikanlah kepada kerabat, orang dekat, lingkungan, haqqahu, haknya, wal miskin, dan orang miskin, wa ibnus sabil, dan ibnu sabil. Itu lebih utama gitu. Kerabat, ponakan, dekat, haknya berikan. Miskin juga, wabni sabil masantren deh yongko. Pahalana gede, lebih gede. Karena naon asnapna aja tilu tumpuk di manehna. Gitu tak. Berikan. Manek masantren nata. Dina zakat aya 3 karung bawa cing tong balik 1 tahun. 10 karung tong balik 10 tahun. Ngaji we ditu. Tah duitna aya zakat mal 10 juta, tong balik 10 tahun can bisa tong balik. Tah. Insya Allah. Dan anu teh hayang masantren ge hampir mantong. Duitan doang dibawa. Berikan kepada mereka ibnu sabil, orang yang berjalan di jalan Allah. Kemudian ayat lain Allah berkata, wa misluhu qauluhu ta'ala wa atal mala ala hubbihi jalbil qurba wal yatama wal masakin. Berikanlah hartamu, berikanlah harapmu, berikanlah ala hubbihi, kepada haknya, jawil kurba, yakni orang kerabat terdekat, wal aitam, dan wal yatama, dan orang anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini yang diterapkan dalam undang-undang. Ila gori jalik dan seterusnya. Pala syaka, maka tidak ragu-ragu, anna silataman, bersilaturahmi dengan orang tersebut, hak lahu hakon. Apabila kamu menyalurkan zakat kepada orang tersebut, adalah 2 hak. Ma'an, bareng, aula, itu lebih utama. Min silatin, pertama silaturahmi. Tah, kan ketemu, ngobrol, cager, awak mah. Naon teh cager atuh? Antong buku. Itu ngomong geus dek lebaran kieu mah, entong kunaon ku hayam beureum geus error otak teh hayang ngaji-ngaji atuh. Ku hayam beureum, ku hayam bodas, ku daging geus error. Ku lamak lan baju. Kurantang geus error, geus acak-acakan, geus kacau. Buyar. Geus bangreung. Geus bangreung, geus teu hayang ngaji, geus teu hayang ngaji. Kang sana batu tuan bung bukan tok anak kolon batu. Gitu. Orang tersebut sampai kepada orang cager gitu. Awak mah pucin gitu nek lebaran. Oh iya aya toh. Hiji ketemu bersilaturahmi, kedua bisa membantu terhadap kelemahan, terhadap daya beli. Gitu tak? Terhadap daya beli. Apalagi ayeuna zaman
pasar modern, pasar global ternyata bisa ditelan sekarang. Orang yang dagang yang sukses pada tahun 99 2000 nanti ada akan pasar global. Orang kaya dengan dagangnya akan bisa mati berdiri. Betul. Bukan hanya gulung tikar, mati berdiri. Jelengeng we aing eueuh meuli. Karena lajada. Padahal lajada, wow, tibang gaya doang kan. Lajada lamun dipanjangkeun mah ladang jagat darat. Segala endah. Pas angkot ku Grab. Kubeb. Gaya doang angkot. Min silaturahmi man lahu haqqon. Ma'an aula min silaturahmi man lahu haqqun wahid. Apabila memberikan kepada orang yang bukan kerabat itu hanya bernilai satu saja, sodako. Jadi kalau ke kerabat ada silaturahmi, kalau ke orang lain, orang jauh hanya bernilai satu sodako. Pajtahin maka hati-hati jaga. Al-Abdul Muwafi, orang yang bisa mencukupi fisilati orang yang jarang silaturahmi, sok lamun dek barang bere mah keur mengpung sedekah, infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Berikanlah pada saat itu. Jadi silaturahmina kabawa pecah kurang dikit. Silaturahmina kasambangi gitu. Jadi dua hal, dua keutamaan yang bisa diraih, yang bisa didapat. Wal aqribi kulli ma yumkinu wa yastatihi min nabiri. Kepada kerabat yang dekat dia menguatkan dan mendidik, mengurus, bisa mengurus orang. Misalnya orang sebagai orang kaya 10 orang atau 100 orang bisa kita beri, bisa kita raih gitu. Bisa kita urus itu, punya tanggung jawab. Ketimbang kepada orang yang jauh, tidak bisa silaturahminya tidak hanya bernilai sedekah minal biri wa ma'ruf, dan bisa amar ma'ruf al nahi munkar. Gitunya. Nama atuh urang geus karolot gitu tah. Ai urang geus Jakarta tah ngomong. Kitu kunaon? Aya nama atuh ngeureuyeuh kilang bara salat anu fardu 5 waktu atuh puasa atuh jumaah Kugumbah. Unggeh tibang aya dina pikiran doang. Rujuk awak kan. Pantes ya kuru mikir doang geuning ibadah laksana. Ana pikiran mah uing teh pohayang cenah heuh ulah berat-berat teh nya tuh tibang wudu mandi. Banjarana gede eta teh. Konten bagus aya asal nu liwat ge. Gitu. Pakai songkok. Ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Itu bisa mendidik teh kitu tah. Bisa amar ma'ruf nahi munkar, wa hadiyatun bisa sumbangsi, bisa berhadiah, wa sedaqatun bisa bersedekah, wa ziyaratun bahkan bisa berziarah. Kenapa bisa berziarah? Karena di antara mereka ada orang-orang tua, ada orang-orang renta, ada orang-orang yang berziarah, ziarah ke didoakannya ke emak tuh. Terus saya didoakan gitu ke emak, didoakannya ke abah gitu nya. Tapi ke ayeuna can menang-menang didoakan teh ke emak. Sambung doana eueuh. Doakan sing tere menang jodoh. Can mimpi ke ayeuna. Bohong baru mengadoakan. Wa sodaqatun, sedekah, wa ziyaratun, wa mu'anasatun. Bersaling mengenal satu sama lain. Gitu. Wa yaf'alu ma'ajalika minhum. Kalau perilaku hal yang seperti itu diaplikasikan di setiap saat yang momen-momen Ramadan, momen-momen zakat, ma yunasibuhu yang pantas, yang layak sekali minjalik pada saat ketepatan eta. Itu saat yang tepat sekali. Kur liur, kur eta datang. Emang itu seger, tepat sekali. Terus arahkeun tarawih atuh. Insyaallah. Insyaallah doang. Gitu. Puasa tujukan mah. Pokoknya cenah kunjul aya tamu kunjul. Wa yakunu fihil bir. Kejadian di dalamnya adalah ada pendidikan, wasilatihi dan silaturahmi, wa inasatihi dan menguatkan, wala yaksiru fi silatil arhamihi kaslan wa bukhlan gitu. Jangan sedikitkan gitu dalam silaturahmi gitu. Kaslan karena malas, wa bukhlan karena memang pelit, wasti
sekian karena memang dianggap gampang. Tidak sedikit orang yang dalam silaturahmi teh karena tunggu waktu. Ini teh kabur we kayak mau uat, hayang kayak mau uat ai. Pikiran hayang. Kaduh we kaslan. Geus pikiran doang. Ini teh mun sibuk-sibuk naon? Loba duit. Itu boga Gawe bawa. gitu. Itu boga bawa. Nah, tuh siap kosnya mau jejer doang. Jujur sibuk, kaslan karena memang tidak sempat, wabuhlan karena memang pelit, wastifapan karena memang menganggap enteng, ulah dianggap enteng, silaturahmi bersedekah, kade. Pabi hakir rahmi maka dengan hak silaturahmi alati adumallah yang Allah agungkan amaroha perintahnya wa aksaru wa iddan banyak ancamannya orang yang memutkot tiha orang yang senantiasa memutuskan silaturahmi wa alal abdi bijali istiati bari orang tersebut adalah mampu dan bisa sebenarnya mah lamun eta mah tuh kudu maksa-maksakeun acan mainan mah kadang-kadang ngagoler kadang-kadang santai kadang-kadang ngamprung kadang-kadang ngaladog kan bisa buat silaturahmi Makan loba gitu istitoah ada waktu nama tadi tia kaslan wabuhlan wastifapan karena memang kedul pelit dan menganggap enteng kade ulang anggap enteng kade alal makduro dalam kira-kira wa alallahi al-ianatu ingat hanya kepada Allah lah al-ianatu pertolongan satu saat orang punya pertolongan wal masahatu keringanan hanya kepada Allah mohon pertolongan dan keringanan Gusti kieu-kieu teuing gitu loh batin cobaan teh gini minta keringanan walian dan pertolongan kamana gitu istilah hanya Allah yang akan memberi pertolongan manusia saja itunya manusia syariat walallahu ya'ana wal masah wa qad qala dalam hadis lain Nabi pernah berkata balau arhamakum gitu. Jalin selalu arhamakum silaturahmimu walau bisalam walaupun dengan kata-kata walaupun dengan ucapan walaupun dengan ngomong di HP walaupun dengan SMS walaupun dengan WA walaupun dengan video call gitu walaupun dengan chatting gitunya walau bisalam walau bi video call walau bi chatting silhum jelasnya bersilaturahmi terhadap kerabat bimatuk daruna aleh apa bisa dengan sesuatu yang bisa aja mau pakai HP mau pakai apa mau dengan mengutus orang silakan wakod amat karena kenapa alasannya karena sudah umum dan sudah biasa pihak jamani dalam zaman sekarang ini zaman modern ayeuna al-qati atur alham sudah dibiasakan memutuskan silaturahmi sudah tidak mengenal dengan kerabat tidak mengenal satu sama lain wakilatil mubalah dan tidak menjalin sedikit sekali orang yang silaturahmi bisilatihim dengan silaturahmi itu watadihim wala Allah sebabu buah-buah gitu palang siang sabab-sabab bimahadasa wa amal ibadi wal bilad gitunya yang diceritakan yang dibahas di umum setiap orang dan setiap kampung setiap negara min do'nika bil ma'asi yaitu kesusahan itu dalam kehidupan wadukul arzaki buah-buah palang siang jangan-jangan kan gitu jangan-jangan pimah ada sawa umul ubad urang teh tebaroga urang teh sangat kekurangan wal bilad di setiap negara setiap kampung setiap desa setiap kabupaten mindok nikal maasi karena memang menyia-nyiakan kehidupan apa waduk bil arjak sehingga rezeki itu seret gitu coba we jelema kurang komunikasi dengan orang lain itu we realna kurang wangkongan kurang komunikasi kurang neangan order kurang sumbangsi kurang gitu
jadi biong we kan komunikasinya ke Jakarta sih mau mobil mungkin hutang. Nah, itu tuh hasil yang gitu doang ya. Itu kan mengkomunikasikan dengan pihak lain, pihak luar kan, dengan investor. Nah ini termasuk kurang ada sumbangsi sila ini akan memberkahkan, oh membudidayakan, memberkahkan rezeki. Waduh kul arah jejak selama ini jangan-jangan orangnya serejeki teh memang kemampuan bersilaturahmi, kemampuan berkomunikasi orang dengan pihak-pihak luar tidak mampu gitu, tidak mampu hingga terembargo dengan penyakit sendiri, kebiasaan sendiri gitu kan. Pondok lengkah teh ya, pondok letah ongko wakilati jal jadi dan tidak ada tangan gitu, tidak ada kemampuan wal qotiatul arham. Itu adalah nilainya orang yang memutuskan silaturahmi begitu gitu, begitu kejadiannya. Jangan-jangan demikian, ini kekurangan, penderitaan pailit gitunya, karena memang kekurangan sumbangsihnya manusia terhadap manusia. Karena alati coach nasati wantasar, karena semua sudah dicanangkan wantasar pihajal ayam dalam hari-hari ke depan waqad warodat al hadis, maka dikatakan dalam hadis bi anna silatul arham, sesungguhnya orang yang senantiasa silaturahmi masya'atun fil ajal, dia akan punya rentan waktu ke depan. Orang yang senantiasa bersilaturahmi masya'atun fil ajal, dia punya harapan. Dia punya harapan ke depan, dia punya masa depan, mirasul fil amwal. Dia akan punya job dengan silaturahmi. Cing. Makanya di perusahaan teh ada marketing, ada humas. Nah, gitu. Apa supaya bisa menginput gitu. Supaya bisa menginput mirasul amwal gitu. Dia akan punya income. Wa anallaha ta'ala qad basar ingatlah Allah Ta'ala telah menebar rizki manusia itu tuh Gusti aurkeun cek urang gitu tah. Sudah menebar buar gitu kan. Tinggal ge urang bagaimana cara mendapatkan. Nah ini yang kekurang efektif dan produktifnya orang, karena memang kembali kepada sumber daya manusia, kemampuan, pendidikan, skill dan sebagainya kan. Ini tetapi tadi ya kunci utama silaturahmi, hubungan komunikasi dengan pihak-pihak. Nah, ini akan memberkahkan rezeki.